Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum khusus berikutnya adalah Museum Kirti Griya Ki Hajar Dewantara yang berada di kota Yogyakarta. Jadi Museum Kirti Griya Ki Hajar Dewantara ini juga merupakan museum memorial yang berkaitan erat dengan riwayat hidup Ki Hajar Dewantara. Ya, mulai dari pekarangan rumah, kediaman, sampai setiap benda yang ada di dalam rumah yang dipelihara, yang disajikan untuk mengenang almarhum Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah tokoh taman siswa ya, yang merupakan penggagas ya, pemikiran pendidikan. Nah, sehingga hari kelahiran beliau ini dijadikan hari peringatan pendidikan nasional. Nah, jadi Taman Siswa ini merupakan lembaga pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sehingga tokoh yang dianggap sebagai perintis di dalam dunia pendidikan ini, maka rumahnya di Yogyakarta dipakai sebagai museum memorial atau museum kenangan. Nah, jadi yang dibangun adalah bagaimana sosok Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh yang disebut tokoh pendidikan yang bisa menginspirasi ya, terutama masyarakat Indonesia, terutama dalam pengembangan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Jadi pemikiran-pemikiran beliau yang tertulis di dalam beberapa buku yang tersimpan di museum itu menggambarkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang tidak bisa diragukan lagi sebagai tokoh perintis pendidikan nasional. Nah, jadi dia mempunyai akar pemikiran, kemudian mempunyai lembaganya, ya, jadi lembaga pendidikan Taman Siswa itu juga berkembang ke berbagai daerah di Jawa, ya, meskipun pada saat ini mungkin tidak mengalami perkembangan yang signifikan ya. Jadi Taman Siswa rupanya terdesak oleh lembaga pendidikan yang terutama didirikan oleh negara atau pemerintah ya. Jadi sekolah-sekolah pemerintah itu lebih berkembang daripada sekolah-sekolah yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tetapi yang menjadi hal yang menyejarah adalah pemikiran Ki Hajar yang terkait dengan masalah kepemimpinan ya. Jadi beliau sangat terkenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Jadi ini adalah suatu hal yang sebenarnya berkaitan dengan bagaimana ketika orang mendidik ya di depan siswa ya, di depan siswa seorang pendidik harus bisa memberi contoh atau teladan ya. Kemudian di tengah-tengah siswanya itu seorang pendidik harus bisa memberikan motivasi yang kuat ya supaya siswa-siswanya itu bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian ketika di belakang siswa-siswanya, maka seorang pendidik
harus ya mengikuti ya murid-muridnya itu. Jadi artinya mengikuti tetapi membimbing dari arah belakang. Jadi tuturi handayani itu maksudnya bahwa murid itu mempunyai ide ya, mempunyai pendirian, dan mereka juga mempunyai zaman yang berbeda ketika ia hidup dengan zaman orang tuanya. Jadi seorang pendidik harus menyesuaikan dengan masa di mana murid atau siswa itu hidup, ya, itu sesuai dengan jiwa zamannya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pendidik yang tutwuri handayani. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.